Shalom, jemaat kasih oleh Tuhan. Panggilan ibadah hari ini akan diambil dari Mazmur pasal yang ke-130 yang berbunyi demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jemaat kasih oleh Tuhan, ketika minggu demi minggu berlalu, pagi berganti menjadi malam, malam menjadi pagi, menjadi malam lagi, dan demikian seterusnya. Sejauh mana di tengah-tengah rutinitas ini kita melihat bukti kasih setia Tuhan yang terus memelihara kita hingga pada hari ini meskipun pada saat-saat yang seperti ini. Biarlah setiap kita yang mengamini bahwa di balik segala rutinitas ada Tuhan yang setia memelihara kita. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, kita boleh memuji memuliakan namanya, kita boleh mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Selamat beribadah, mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat sekalian, mari kita memulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini jika kami boleh melaksanakan ibadah kami. Dan Tuhan, kami pada pagi ini juga menyadari bahwa sebenarnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena dosa dan kejahatan yang sering kali kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, supaya kami boleh Tuhan layakkan untuk berada di hadapan Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh datang di hadapan Tuhan dengan hati yang leluasa, hati yang penuh syukur untuk memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat yang saya kasihi, Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan 13 berkata demikian. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dajing atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Terpujilah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Mari kita agungkan Dia, Tuhan kita. Sukacitaku sembah
sebenarnya. Awan maut, ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Jemaat, biarlah pujian ini menjadi persembahan sukacita kita, persembahan syukur kita di hadapannya. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut, ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tahtanya. Ladang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Anugerahnya kekal, sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka dan duka. Jemaat yang terkasih, dalam nyanyian berikut ini kita diajak untuk bersukacita karena Tuhan yang mampu melenyapkan awan ketakutan. Dan melalui ciptaannya kita dapat diingatkan juga bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah oleh apapun juga. Sekalipun dunia ini berubah, situasi berubah, gaya hidup manusia berubah, tetapi sekali lagi kasih-Nya kepada kita tidak berubah. Kita pujikan pujian ini. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karya-Nya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Katakan bersama, semesta bernyanyi. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Hanya Tuhan yang layak untuk dipuji. Yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran
puji agungkan namanya. Jemaat sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang ajaib, firman yang hidup, yang sanggup menopang, menghiburkan, menuntun hidup kita. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri. Sekali lagi katakan firman indah. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada minggu yang lalu kita boleh bersama-sama menyelesaikan rangkaian seri Paradoks Iman Kristen atau Paradoks Pengharapan Kristen. Dan hari ini kita akan memulai satu seri yang baru, yaitu seri kepemimpinan Yosua. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana melalui Yosua Allah membawa bangsa Israel memasuki satu masa yang sangat penting di dalam perjalanan sejarah kerajaan Tuhan. Itu bagaimana pada akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan sekian ratus tahun sebelumnya kepada Abraham, nenek moyang mereka. Ya, tetapi mari sebelum kita akan melangkah lebih lanjut, sekali lagi kita mau masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sebentar akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Persiapkanlah setiap kami ya Tuhan di tempat kami masing-masing, sehingga biarlah ketika firman Tuhan diberitakan tidak berlalu begitu saja, tapi Tuhan sungguh boleh memakainya untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Berkatilah kiranya pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama melihat dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat,
seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita akan bersama-sama merenungkan kitab Yosua, hal yang pertama dan yang terpenting yang kita harus sadari bersama-sama adalah kitab Yosua bukanlah pertama-tama merupakan kitab perang atau kitab mujizat, atau bahkan bukan pertama-tama merupakan kitab mengenai Yosua. Ya, meskipun dalam satu pengertian kita mengatakan apa ya, cerita di dalam kitab Yosua yang paling terkenal, kita akan mengatakan, oh cerita di dalam kitab Yosua yang paling terkenal itu adalah tembok Yeriko yang jatuh, begitu ya. Apalagi, oh orang Israel yang menyeberangi sungai Yordan yang terbelah. Betul, ya di dalam kitab Yosua kita menemukan banyak cerita mengenai perang. Di dalam kitab Yosua kita menemukan banyak mujizat. Sungai yang terbelah, matahari yang tidak terbenam, bumi yang juga terbelah menelan Akan dan keluarganya. Dan juga betul di dalam kitab Yosua seperti judulnya. Ya demikian juga mulai halaman pertama sampai halaman yang terakhir, saudara akan bertemu dengan Yosua. Ya tetapi jikalau kita mau mengerti kitab ini dengan benar, kita harus jangan pernah lupa kitab Yosua pertama-tama dan terutama merupakan kitab mengenai Allah. Ya, kitab Yosua adalah kitab yang menegaskan kesetiaan Allah dan kesanggupan Allah di dalam menggenapkan janjinya. Dan hal ini nyata mulai dari pasal pertama, ayat-ayat pertama yang tadi kita baru baca, kalau kita mengerti membacanya secara benar. Apa ya maksud dari membacanya secara benar? Kan tadi cukup jelas begitu ya. Maksudnya adalah, saudara, tadi kita sama-sama membaca ya, Yosua pasal pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Tapi sejauh mana kita menyadari ayat yang tadi kita baca, itu ada ayat lain yang persis sama. Ya, merujuk kepada ayat yang lain yang sangat-sangat mirip, yaitu Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Coba kita bandingkan satu demi satu. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga kita membaca apa? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Betul ya? Nah saudara lihat di dalam Ulangan 11 ayat 24 dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kamulah yang akan memilikinya. Begitu mirip. Ya demikian juga selanjutnya. Yosua pasal pertama ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, saudara, ini merupakan perbatasan daripada bangsa Israel. Ya, padang gurun itu merupakan batas selatan, gunung Libanon itu batas utara, sungai Yordan itu adalah batas timur, dan laut tengah itu merupakan batas barat. Saudara, yang menarik di dalam Ulangan pasal ke-11 ayat yang ke-25 juga dikatakan apa? Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ya kembali saudara menemukan sama ya. Begitu ya, sangat-sangat mirip. Dan terakhir ketika Yosua pasal pertama ayat yang kelima mengatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Yosua 11 ayat 25 juga mengatakan tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Nah saudara, ini maksudnya apa? Begitu ya. Kenapa kita perlu membaca kedua ayat ini secara berdampingan? Karena pada waktu kita membaca kedua ayat ini secara berdampingan, kita menemukan apa yang tadi saya katakan. Kitab Yosua bukan semata-mata mengenai Yosua, ya juga bukan semata-mata mengenai orang Israel yang berjuang masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi Allah yang menggenapkan janjinya. Ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-11, di sana kita melihat bagaimana Allah melalui Musa berjanji kepada Israel yang kemudian di dalam Yosua janji itu diulangi. Sehingga Yosua bukan menjalankan misinya,
Ya, Yosua menjalankan misi Allah yang sudah Allah katakan melalui Musa dan sebetulnya misi Allah yang sudah Allah berikan kepada Abraham. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Allah memanggil Abraham keluar dari tempat kediamannya, menjanjikan tanah kepadanya. Ya, seperti yang kita semua tahu, kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, bagaimana Allah memanggil Abraham keluar dari tempat kediamannya, tempat daripada orang tuanya, dan kemudian Allah menjanjikan tanah kepadanya yang menariknya belum tergenapi bahkan sampai Abraham meninggalkan dunia ini. Sehingga pertanyaan yang sangat penting adalah, betulkah Allah menepati janjinya? Ya, kita melihat sampai Abraham mati, dia tinggal di kemah. Kenapa dia tinggal di kemah? Ya karena dia belum memiliki tanah. Perjanjian Baru mengatakan sampai Abraham mati, Abraham hidup seperti seorang perantau. Yang berarti dia belum mempunyai tanah, dia belum mempunyai tanah air sampai dia mati. Nah saudara, kalau kita mau menempatkan diri kita di dalam posisi Abraham, ya kira-kira kalau kita menjadi Abraham, kita akan memikirkan apa ya? Ya, hari ini saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang masih berdoa dengan sama teguhnya seperti 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, ataukah sudah mulai ada yang mulai tawar hati karena 3 bulan kok jumlah yang kena bukan tambah turun tambah naik. Ya, khususnya Jawa Timur gitu ya, khususnya Surabaya. Jangan-jangan seluruh Indonesia orang Surabaya yang paling tidak berdoa begitu ya. Mestinya ya enggak kan? Ya, tapi kok tambah naik ini? Ya sedikit lagi sama dengan Jakarta ini. Ya, setelah 3 bulan, mau sampai kapan? Oke, kita mungkin masih mempunyai iman, kita tunggu sampai akhir tahun yuk. Tapi kalau kemudian sampai awal tahun depan, ya ternyata situasinya masih seperti ini, bagaimana? Wah, kita tunggu lagi yuk, mau tunggu sampai kapan? Ya, saya percaya kita akan mulai bertanya, Tuhan ini harus menunggu sampai kapan ya? Apalagi kalau di sini kita melihat, kalau sampai kemudian kita sudah meninggal. Begitu ya? Saudara akan berpikir apa? Ya, bagi setiap kita hari ini, kalau sudah meninggal, ya itu berarti sudah tidak ada apa-apa lagi. Ya, buat apa saya menanti? Ya, buat apa saya menunggu kalau sampai saya meninggal? Ya, saya belum melihat janji penyertaan Tuhan digenapi. Tidak gampang. Ya, sehingga di sini kita melihat tidak heran ya. Kenapa Abraham disebut sebagai bapak dari orang beriman? Setiap kita pasti tahu ya, Abraham disebut sebagai bapak dari orang beriman. Tetapi hari ini kita akan melihat secara lebih spesifik lagi apa maksudnya ketika Abraham disebut sebagai bapak dari orang beriman. Karena iman daripada Abraham sesungguhnya sangat dan seharusnya ya mencerminkan iman kita hari ini, yaitu iman yang percaya bahwa bahkan ya, apa yang kita percaya tidak bisa dibatasi oleh kematian. Ya, sehingga apa yang membedakan orang Kristen, apa yang membedakan pengharapan Kristen dengan pengharapan yang lain? Pengharapan yang lain itu berhenti pada waktu saya mati. Ya, saya berharap ya selama saya masih hidup. Saya berharap corona ini bisa berlalu selama saya masih hidup. Saya berharap kondisi akan membaik selama saya masih hidup. Karena jikalau saya sudah mati, mau corona, mau enggak corona, begitu ya. Mau PSBB, mau enggak PSBB, mau new normal, mau old normal. Kalau saya sudah mati, ya enggak ada gunanya lagi bagi saya. Amin. Tapi di sini kita melihat kalau kita berpikir seperti itu, saudara kita berbeda dengan Abraham. Dan itu berarti kita melupakan apa yang baru kita renungkan pada waktu berbicara mengenai hari Pentakosta, yaitu iman Kristen adalah apa? Iman yang percaya kepada Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Bukan Allah yang tidak akan membiarkan orang percaya itu mati. Masih ingat? Jika di sini kita melihat ya, kenapa kita percaya bahwa Abraham merupakan bapak dari orang beriman? Karena bukan cuma ternyata dia beriman, tetapi juga ternyata karakter imannya bisa begitu sama. Ya, orang Kristen percaya kepada Allah yang bukannya tidak membiarkan orang percaya itu mati, tetapi orang Kristen percaya kepada Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati, sehingga bahkan
Ya, kalaupun kita mati sebelum virus corona ini berlalu, bukan berarti penantian kita kepada Tuhan itu menjadi sia-sia. Ya, demikian pula, meskipun Abraham mati sebelum dia melihat mana tanahnya. Ya, saya masih tinggal di dalam kemah. Ya, mana tanah yang Tuhan janjikan kepada saya. Tetapi Abraham bagaimana percaya bukan hanya kepada Allah yang penuh kasih karunia. Bukan hanya kepada Allah yang berbelas kasihan, tetapi Abraham dan seharusnya kita percaya kepada Allah yang setia dan yang sanggup untuk menggenapkan perjanjian yang Dia buat dengan kita. Allah yang setia dan sanggup untuk menggenapkan janjinya. Hesed, ya, Allah yang memiliki kasih setia yang tidak sama dengan kasih karunia, tidak sama dengan belas kasihan. Kalau kasih karunia, Allah mengampuni kita orang yang berdosa, yang tidak layak. Itu namanya kasih karunia. Belas kasihan, ya Allah mengasihani kita yang penuh dengan pergumulan yang lemah ini. Kasih setia, Allah yang kalau Dia berjanji, Dia akan menggenapkannya. Kapan? Kita tidak tahu. Tetapi Allah pasti akan menggenapkannya. Dan bahkan kematian itu tidak berarti Allah itu terlambat. Nah, saudara, kitab Yosua ini penting. Ya, karena kita melihat bagaimana miripnya kita dengan Abraham. Allah menjanjikan tanah kepada Abraham. Allah juga menjanjikan surga kepada kita. Tetapi sampai kepada Abraham mati, dia belum melihat tanah itu. Ya, demikian juga sangat mungkin. Ya, sampai saudara meninggalkan dunia ini, ya atau bahkan juga sampai saya meninggalkan dunia ini, Yesus belum datang yang kedua kali, sehingga tanah surga itu tidak bisa kita lihat selama kita itu masih hidup. Tapi lalu bagaimana? Bagi banyak orang Kristen, ya kita merasa kalau itu di surga setelah saya mati, tidak terlalu berpengaruh dengan hidup saya pada hari ini. Bagi Abraham itu tidak. Dan kitab Yosua menunjukkan kepada setiap kita, ya, bagaimana Allah kalau janji itu berjanji. Ya, dan Allah akan menepati. Sehingga betul ya, sekian ratus tahun setelah Abraham itu meninggal. Begitu ya. Ternyata memang bukan berarti tidak ada bedanya saya beriman atau tidak beriman. Toh saya mati. Begitu ya. Tidak. Karena setelah sekian ratus tahun Abraham meninggal, kita melihat iman Abraham itu ternyata sungguh-sungguh bukan iman yang sia-sia. Allah ternyata betul-betul sanggup menggenapkan janjinya kepada Abraham ketika melalui Yosua. Allah betul-betul membawa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Sehingga kitab Yosua itu berbicara mengenai Allah yang setia, Allah yang sanggup menggenapkan janjinya. Sehingga seluruh kitab kalau kita mau bagi, bisa secara garis besar kita bagi menjadi dua. Ya, pasal pertama sampai pasal yang ke-12. Di sana kita menemukan cerita Yeriko, cerita Ai, begitu ya, cerita peperangan yang menunjukkan bagaimana Allah berkuasa membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi yang menarik, ya Yosua pasal 13 ayat yang ke-24, begitu ya, yang secara natur sangat berbeda. Ya, kalau 12 pasal pertama ini bagian terkenal ini. Ini bagian menarik. Tembok dikelilingi runtuh, begitu ya. Matahari berhenti, bumi terbelah, begitu ya. Ini kitab yang kalau kita baca pasti kurang tidak perlu kita baca dengan harus bergumul. Tapi coba saudara mulai baca, mulai masuk pasal 13, ini kok lain ya. Begitu ya. Kepada suku ini Tuhan memberikan daerah mana, batasannya apa. Kepada suku yang kedua Tuhan memberikan daerah mana, batasannya apa. Kepada suku yang ketiga Tuhan memberikan daerah mana, batasannya apa. Kepada suku yang keempat, kepada suku yang kelima, dan seterusnya. Begitu ya. Wah, sehingga ini saya dengar grup Bakwan sedang membaca kitab Yosua. Ya, kok saudara bisa membaca pasal 13 dan pasal 24 dengan sama tertariknya seperti saudara membaca pasal 1 sampai pasal 12. Mungkin itu tandanya saudara calon hamba Tuhan, begitu ya. Ya, karena membaca 12 pasal pertama itu enak, seru. Ya, membaca 12 pasal berikutnya yang isinya pembagian, isinya daerah, isinya batas-batas, begitu ya. Waduh, ini apa?
Karena kita tidak tahu kitab Yosua itu ditulis untuk apa. Ya, sehingga waktu bagian perang, kita tertarik. Ya, waktu bagian bagi-bagi, ya karena kita tidak ikut yang dapat bagian, begitu ya, kita tidak tertarik. Tetapi kalau kita menyadari yang tadi saya mengatakan, ini adalah Allah yang setia menggenapkan janjinya, kita akan tahu kenapa ya separuh ayat, begitu ya, separuh ayat cuma mencatat suku apa, dapat apa, batasannya di mana, begitu ya. Kan di sini kita melihat inilah sungguh-sungguh bukti Allah menggenapkan janjinya. Ya, sehingga David Howard, penulis salah satu tafsiran kitab Yosua yang sangat baik, dia mengatakan kalimat yang akan membantu saudara membaca Yosua 13-24 ya, begitu ya. Dia mengatakan in the detailed listings of the cities inherited by each tribe and in drawing of each tribe's boundary lines, the message that God was true to his promises and that he was equitably treating each of the tribes cannot be missed. Di dalam Allah mendaftarkan secara detail suku-suku apa dapat kota-kota apa, begitu ya. Dan di dalam Allah menunjukkan batasan masing-masing suku itu di mana, kita tidak mungkin tidak menyadari bahwa Allah betul-betul setia kepada janjinya. Nah, ini yang menarik, dia secara pantas memberikan wilayah kepada masing-masing suku. Ya, sehingga sekitar sekian minggu yang lalu ya, salah seorang pengurus WA saya nanya, Pak, kira-kira di surga itu, ya nanti keadaan kita itu semuanya sama atau ada beda-bedanya? Gitu ya. Menurut saudara, di surga nanti ya keadaan kita itu persis sama, begitu ya, ataukah di surga nanti keadaan kita agak beda-beda? Ya, kebalik ya, di dunia ini rumah saya lebih kecil dari saudara, nanti di surga, wah jangan-jangan rumah saya lebih besar itu nanti itu. Begitu ya, kira-kira begitu, atau nanti semuanya itu blok-blokan semua sama ya, begitu ya, semua mirip, begitu ya. Wah, ini pertanyaan yang menarik. Dan saya melihat, ya pada waktu kita membaca kitab Yosua, ya 13-24 tadi, ya ini sangat mungkin ya menjadi salah satu indikasi. Meskipun pastinya ya baru kita nanti bisa tahu setelah Yesus datang kedua kali, begitu ya. Tapi kalau kita melihat keadilan Tuhan, ya dan kita melihat juga bagaimana Allah membagi suku-suku daerah kepada masing-masing suku dari ke-12 suku Israel, kita melihat tidak sama. Ya ada dapat daerah yang lebih baik daripada yang lain. Ada yang mendapat daerah yang lebih besar daripada yang lain, meskipun daerah yang paling tidak baik pun baik karena berada di dalam wilayah tanah Kanaan yang subur. Dan sehingga dalam satu pengertian, tidak ada yang tidak mendapatkan tanah yang baik. Begitu ya, karena tanah perjanjian ini mulai utara sampai selatan, barat sampai timur. Ini baik, tapi menariknya tidak sama. Sehingga saya sangat-sangat tertarik dengan satu kata yang David Howard katakan di sini. Allah memberikan bagian yang pantas kepada setiap suku. Ya, sehingga meskipun tidak ada yang dapat yang tidak baik, tetapi satu dengan yang lain mendapatkan bagian yang tidak persis sama. Dan sejauh ini saya mengamini. Meskipun sekali lagi saya bukti pastinya nanti kita harus tunggu setelah Yesus datang kedua kali. Tapi saya mengamini hari ini itu akan menjadi hal yang kita temukan nanti di kekekalan. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia. Allah kita juga merupakan Allah yang adil. Tapi kembali kepada kitab Yosua kita melihat. Kenapa begitu didetilkan ya? 12 pasal cuma bicara mengenai wilayah. Ya karena sekali lagi ini kitab yang menunjukkan. Abraham itu tidak percaya, bukannya percaya kepada Allah yang cuma ngomong tok. Ya, Abraham bukannya percaya kepada Allah yang memberikan janji dan tidak memberikan bukti. Dan di sini kita melihat Abraham dibenarkan oleh imannya. Mungkin orang yang tidak percaya akan mengatakan, Abraham kamu kok bodoh sekali. Begitu ya, mau meninggalkan tempatmu, mau meninggalkan rumahmu, matinya di tenda. Begitu ya, sampai mati pun kamu tidak melihat tanah airmu, mana Allahmu. Kamu mau nunggu sampai kapan? Sudah mau mati loh, belum terbukti, begitu ya. Kamu mau nunggu sampai kapan? Kenapa kamu masih mau percaya kepada Allah?
Tapi di sini kita melihat Abraham mendahului orang percaya. Yang percaya kepada Allah yang berkuasa bahkan setelah dia mati. Dan kitab Yosua menunjukkan Allah tidak mempermalukan Abraham. Ya, Abraham tidak menjadi malu ya karena dia memang sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang benar. Meskipun penggenapannya lama. Ya, sehingga di sini kita mungkin perlu bertanya ya. Yesus sudah janji itu sejak 2000 tahun yang lalu. Ya, sampai sekarang ya belum datang. Saudara sama loh. Abraham ya, meskipun kita tidak bisa tahu persisnya, begitu ya. Kalau 500 tahun itu ya kurang lebih segitu dia nunggu sih. Begitu ya. Bahkan kalau kita mau mengatakan, ya peristiwa Israel masuk ke tanah Kanaan, ini sangat mungkin 1400. Ya, peristiwa Abraham berarti kurang lebih sekitar 1800-1900 sebelum Masehi. Ya, sehingga kalau kita melihat ya, dari janji keselamatan, ya, pertama kali diberitahukan kepada Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, sampai Yesus datang, itu jangka waktunya itu bisa jadi tidak lebih pendek daripada Yesus ketika dia mengatakan akan datang kedua kali sampai sekarang, yang sudah 2000 tahun. Begitu ya. Tapi kenapa Allah kok suka begitu lama? Ya, apakah dia sengaja melama-lamakan janji kepada Abraham 500 tahun baru digenapkan? Begitu ya, 500 tahun baru kemudian Israel masuk ke tanah Kanaan. Apakah memang Tuhan itu lambat begitu ya? Saudara, tidak. Sehingga kitab Yosua juga menunjukkan kepada setiap kita ya. Kenapa kok Tuhan mesti tunggu sedemikian lama? Bukan karena dia sengaja berlama-lama ya. Tetapi karena Allah itu tekun dan sabar mempersiapkan segala sesuatunya. Kenapa? Israel harus dibuang dulu. Jadi setelah Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, harus kemudian Israel dibuang dulu dan nanggung-nanggung 400 tahun. Ya, baru kemudian dikeluarkan dan kemudian dibawa ke tanah Kanaan. Itu pun mesti putar lagi 40 tahun. Kenapa? Bukan karena Allah sengaja berlama-lama, tetapi Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 dan ke-16 memberitahukan kepada kita sebab kejahatan orang Amori yang menempati tanah Kanaan sebelum itu belum genap. Ya, coba saya akan membacakan ya, Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, yaitu di Mesir ya. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kok lama? Kenapa Tuhan? Begitu ya. Karena ayat yang ke-16 memberitahukan kita, keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Iya, tapi kenapa kok lama? Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, di dalam kitab Yosua kita melihat nanti ya bagaimana Tuhan menjatuhkan kota Yeriko, bagaimana Tuhan memusnahkan penduduk-penduduknya. Sehingga banyak orang Kristen kemudian merasa, Tuhan kok jahat ya? Kenapa Tuhan kok memusnahkan penduduk kota Yeriko, penduduk kota Ai? Kenapa Tuhan mesti memusnahkan semuanya dengan pedang? Tuhan kok jahat ya? Nah, saudara, yang mengatakan seperti ini berarti mereka belum pernah membaca Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Bukan jahat. Ya, kalau kita membaca dari Kejadian 15 ayat 13 sampai 16, di sini kita melihat justru Tuhan adalah Tuhan yang sabar, dia juga adalah Tuhan yang adil. Ya, Tuhan yang adil. Kenapa orang Israel harus tunggu 400 tahun? Karena sebelum itu orang Amori kejahatannya belum genap. Tuhan tidak mungkin menghukum seseorang lebih dari kejahatannya. Sehingga selama 400 tahun orang Amori mendapat kesempatan ya untuk bagaimana berubah. Mereka tidak berubah. Mereka harus terus berbuat jahat. Penduduk Kanaan terus dan terus berbuat jahat. Mereka mempunyai anak mereka semakin jahat. Anak mereka mempunyai anak mereka semakin jahat. Tuhan terus tunggu. Sampai kemudian 400 tahun kejahatan mereka itu sudah genap. Cawan murka Allah itu sudah terisi secara penuh. Nah saudara, inilah waktunya yang seringkali saya mengatakan, ya ketika cawan murka Allah itu ditumpahkan,
Saudara, itu bukan jahat, itu adil. Karena pada waktu cawan murka Allah itu ditumpahkan, itu berarti hakim yang adil mulai menindak, ya, mulai bertindak kepada orang-orang yang tidak tahu apa yang namanya itu bertobat. Sehingga kitab Yosua memberitahukan kepada kita, sabar itu tidak berarti tidak bisa marah. Allah tunggu 400 tahun ya, itu kurang sabar apa? Tapi ketika orang-orang di dalam tanah Kanaan, mereka terus melakukan apa yang keji. Ya, mereka terus menjadi orang yang durjana. Nah, saudara, di sini kita melihat Allah adalah Allah yang sabar. Tetapi Allah yang sabar juga adalah Allah yang bisa marah. Ketika waktunya tiba, ya, hakim yang adil itu menyatakan keadilannya. Dan menyatakan keadilannya dengan seadil-adilnya. Dan hukuman kepada orang yang layak mendapatkan hukuman itu bukan jahat. Hukuman kepada orang yang layak mendapatkan hukuman itu namanya adil. Ya, sehingga kenapa ya mesti perlu waktu yang lama untuk Tuhan menggenapkan janji kepada Abraham? Karena yang pertama, Tuhan itu adil. Tuhan tidak akan menghukum penduduk tanah Kanaan sebelum waktunya. Tapi juga yang kedua, yang mungkin juga lebih sulit ya. Karena orang Israel sendiri itu perlu disiapkan. Betul ya? Di dalam kitab Yosua tadi saya mengatakan beberapa kali, ya, cerita paling terkenal adalah cerita mengenai tembok Yeriko. Di mana orang Israel memutari tembok Yeriko setiap hari 1 kali. Pada hari yang ke-7 memutarinya 7 kali. Kemudian ketika mereka bersorak, tembok itu jatuh. Begitu ya. Siapa anak sekolah minggu yang tidak tahu cerita ini? Ya, kalau sampai kita tidak tahu cerita ini berarti kita betul-betul sangat baru di dalam iman Kristen kita, ya perlu segera membaca kitab Yosua. Tetapi menariknya ya, sekian puluh, mungkin juga sekian ratus jangan-jangan ya. Saya mendengar cerita ini mulai sejak saya sekolah minggu, tidak pernah 1 kali pun dibahas. Kenapa ya? Orang Israel kok bisa begitu taat? Disuruh putar 1 kali, ya putar 1 kali. Disuruh tidak boleh ngomong ketika muter, ya tidak ngomong. Disuruh siapa maju dulu, setelah itu siapa, ya nurut seperti itu. Hari ke-7 disuruh muter 7 kali, ya muter 7 kali. Disuruh tidak boleh ngomong, ya tidak ngomong. Setelah 7 kali baru disuruh ngomong, wah semuanya kompak ngomong. Betul kan? Ya, tidak pernah saya mendengar sekalipun dibahas ya. Kok bisa orang Israel taatnya seperti itu ya? Ya, sangat berbeda dengan orang Israel yang kita temukan di dalam kitab Taurat Musa. Tuhan kasih mana. Ya tahu ya, mana ya. Roti yang turun dari surga. Tuhan memberikan makan kepada orang Israel. Disuruh 1 hari ambil secukupnya untuk keluargamu. Tidak usah ambil berlebihan. Karena besok akan turun lagi. Ngambil berlebihan. Besok akhirnya jadi ulat. Begitu ya, mana yang tidak habis, besoknya jadi ulat. Pada waktu hari Sabat, menjelang hari Sabat, kemudian Tuhan mengatakan, nah khusus karena hari Sabat, besok adalah hari tidak bekerja, silakan kamu ambil 2 hari. Begitu ya, ambil untuk 2 hari. Karena besok hari Sabat, ngambil untuk 1 hari. Terus besok hari Sabat, keluar lagi cari, mananya mana? Kok tidak ada mana? Ya memang tidak ada, karena hari Sabat itu tidak turun. Begitu ya, begitu luar biasa tidak taat. Kenapa ya? Kok beda sekali? Ya, orang Israel di padang gurun itu luar biasa tidak taatnya. Ya, orang Israel di bawah Yosua itu luar biasa taatnya. Ya, orang Israel yang di padang gurun itu sama Musa sampai membuat Musa naik darah. Nanti saudara melihat ya, di dalam kitab Yosua, Yosua suruh apa? Orang Israel itu taat. Kenapa? Begitu ya, ya karena memang Tuhan sudah mempersiapkan. Ya, mereka bagaimana belajar dari apa yang menimpa orang tua mereka. Ya, di padang gurun. Bagaimana orang tua mereka terus tidak taat. Terus melawan Tuhan. Sehingga dari yang keluar dari Mesir. Cuman Yosua dan Kaleb itu yang bisa masuk. Sehingga anak-anak ini. Ya, mereka belajar. Ya, Tuhan memberikan kepada mereka kesempatan untuk belajar. Dan puji Tuhan. Mereka belajar dengan baik. Sehingga mereka bersikap terbalik dari orang tua mereka. Sehingga kenapa akhirnya generasi yang kedua ini yang masuk ke tanah Kanaan? Karena mereka sudah siap.
Ya, sehingga Tuhan mempersiapkan orang Israel. Dan juga minggu depan kita akan melihat Tuhan mempersiapkan Yosua pemimpin mereka. Dan ketika semuanya sudah siap, baru kemudian orang Israel tiba waktunya masuk ke tanah perjanjian. Ya, sehingga di sini kita melihat yang menarik di perjanjian baru. Bukankah sama? Ya, kalau kita tanya hari ini mengapa Yesus kok nunggu sedemikian lama? Ya karena memang kejahatan di dunia ini belum genap. Jika sebagai orang Kristen kita mesti siap. Ya, manusia tidak akan bertambah baik. Begitu ya. Manusia akan bertambah tidak baik. Sekian ratus tahun yang lalu atau sekitar 100 tahun yang lalu. Orang percaya kita perlu pendidikan. Dengan pendidikan lebih tinggi pasti manusia lebih baik. Tidak perlu agama. Ya, untuk menjadi baik dididik. Maka manusia kalau sudah berpendidikan dia tidak mudah diprovokasi. Tidak mudah dapat hoax, begitu ya, karena sudah berpendidikan, dunia akan menjadi lebih baik. Wah ternyata kok ya enggak ya. Manusia berpendidikan, perang dunia satu. Ya, manusia lebih berpendidikan lagi, perang dunia yang kedua. Manusia lebih berpendidikan lagi, hari ini kita melihat dua negara yang terkuat, wah berselisih satu dengan yang lain, memanfaatkan segala kesempatan yang ada, begitu ya. Kondisi semakin buruk. Ya, karena kejahatan itu tidak akan berhenti. Tapi di sini kita melihat bagaimana seperti Allah pada waktunya bisa membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Sejauh mana kita percaya. Allah juga bisa membawa kita masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap kita. Yang penting pertanyaannya adalah sejauh mana kita juga mau dipersiapkan. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Aku ke surga untuk mempersiapkan tempat bagimu. Jangan khawatir. Di rumah Bapakku itu banyak tempat. Aku ke surga mempersiapkan tempat bagimu. Supaya ketika tiba waktunya aku akan datang kembali menjemput kamu bersama-sama dengan aku. Tapi pertanyaannya, sejauh mana saudara dan saya boleh dipersiapkan? Ya, sejauh mana justru kita memakai saat-saat seperti ini menjadi bertumbuh? Apa yang menjadi kesalahan kita? Apa yang kita perlu bertobat? Bagaimana kita mesti berbalik kepada Tuhan? Saudara, pernahkah kita mengkhawatirkan hal itu? Pernahkah kita memikirkan akan hal itu? Atau kita hanya terus memikirkan kapan Tuhan datang, kapan corona berlalu, kapan semua ini akan selesai? Kita tidak pernah nanya. Ya, kita sudah menyelesaikan seri pengharapan Kristen. Apakah kita bisa lebih berharap hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh mau memakai situasi yang ada untuk menolong kita semakin menanti-nantikan Tuhan? Ataukah kita tidak mau peduli akan semuanya itu, pokoknya kapan ini berlalu, pokoknya kapan Tuhan menggenapkan janjinya. Seandainya pun Tuhan menggenapkan janjinya, jangan-jangan saudara dan saya tidak berbagian di dalamnya. Begitu ya, orang Israel generasi yang pertama keluar dari Mesir, buktinya mereka tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, karena mereka tidak tahu bagaimana bertobat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sehingga mari hari ini kita boleh belajar bersama-sama ya. Waktu itu merupakan hak mutlak Allah. Kapan itu merupakan urusan Tuhan. Kita tidak bisa membuat Tuhan tergesa-gesa. Kita tidak bisa membuat Tuhan lebih lambat. Tetapi di sini kita melihat Allah tidak berlambat-lambat atau sekedar mengulur waktu. Allah sabar dan mempersiapkan apa yang perlu. Pada waktunya Allah akan menunjukkan Dia setia. Pada waktunya Allah menunjukkan Allah sanggup untuk menggenapkan janji yang Dia berikan kepada setiap kita. Ya, pertanyaannya, percayakah kita bahwa Allah itu setia? Atau karena sudah 3 bulan, saudara mulai ragu? Ya, percayakah kita bahwa Allah itu sanggup? Ataukah karena situasi hari ini, saudara mulai bimbang? Yang mana? Dan pertanyaan yang sangat penting, sejauh mana kita sudah bertumbuh pada masa-masa yang seperti ini? Ya, ataukah ya, semoga jangan, begitu ya? Semoga jangan. Ya, kita semakin justru merosot pada saat-saat yang seperti ini. Ya, kiranya kitab Yosua yang mulai kita renungkan pada hari ini dan kita akan renungkan juga beberapa kali ke depan boleh menunjukkan kepada setiap kita ya, bahwa Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya dan Dia adalah Allah yang sanggup
menggenapkan janjinya di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, seperti Dia sanggup menggenapkan janjinya kepada Abraham. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Kiranya Tuhan sungguh boleh membuka hati kami, dan Tuhan boleh menunjukkan kepada kami bagaimana Engkau adalah Allah yang setia, dan bagaimana Engkau bukan hanya setia, tapi Engkau sungguh-sungguh sanggup untuk menggenapkan janji-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami sebagai orang percaya, yang percaya kepada Allah yang bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ajar kami mempunyai iman seperti Abraham. Supaya jangan Tuhan, bukan hanya ketika kami belum mati, tapi hanya ketika kami harus menunggu sekian waktu lamanya, kami sudah goyah dan kami tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesaksian Abraham yang begitu indah, yang tetap berani percaya kepada Tuhan, bahkan setelah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi kami juga bersyukur kami memiliki Allah yang sama dengan Allah Abraham, yang menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, karena Engkau adalah Allah yang sanggup dan akan menggenapkan janji-Mu kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, karena itu ya Tuhan, meskipun sekian waktu sudah berlalu, kami mau terus berdoa bagi situasi yang ada. Kami mau terus berdoa, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan. Kami terus menantikan kapan Tuhan boleh memberikan suatu pengharapan yang baru, suatu belas kasihan kepada dunia ini yang semakin hari semakin menunjukkan betapa lemah, betapa rentan, juga betapa jahatnya kami ya Tuhan. Kiranya belas kasihan dan pengampunan Tuhan, Tuhan juga boleh nyatakan. Dan bahkan yang lebih penting daripada itu ya Tuhan, biarlah juga Tuhan boleh senantiasa menyertai kami. Sehingga bukan hanya kami akan melewati saat-saat ini, tapi kami juga boleh pada waktunya bertemu dengan Tuhan dan masuk ke tanah perjanjian yang kekal yang Tuhan sudah janjikan dan pasti akan genapkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat, mari bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad, kita akan mengakukan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will
bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a constant joy, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kemampuan, hikmat untuk mengelola pekerjaan kami. Bahkan kami juga Tuhan izinkan untuk menikmati hasil pekerjaan kami. Dan pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami ini sebagai syukur kami atas pemeliharaan-Mu. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya melalui persembahan ini, pekerjaan Tuhan boleh semakin diperluas di tempat ini. Berkati pula untuk anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam masa-masa sulit pandemi ini, supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan dan tetap terpelihara baik secara jasmani maupun rohani mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita kembalikan segala hormat pujian kita kepada Tuhan kita. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketinggiannya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat kasih oleh Tuhan, marilah dari tempat kita masing-masing kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh menyingkapkan mata kita sehingga kita boleh melihat kesetiaannya di dalam hidup kita, sungguh boleh mempertumbuhkan kita di dalam penekup penantian kita akan Dia, dan boleh menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan ibadah kita pada hari ini.
Saat teduh untuk setiap kita, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati, dan kita akan sebentar mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu. Hari ini saya ada 3 pengumuman untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang pertama untuk YCF Zoom webinar, yang kita akan mengundang pembicara yaitu Bapak Rizal Badudu dan Ibu Rina Badudu. Beliau adalah pakar untuk pembangunan karakter anak. Tema YCF kali ini adalah bangun karakter anak. Bapak Rizal Badudu adalah founder dari Growing Families Indonesia dan beliau juga penulis buku Character Excellence. Jadi saya rasa ini sangat berguna untuk pasutri muda dan juga pasutri yang lebih senior. Jadi saya mengundang Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti untuk webinar Zoom yang diadakan pada hari Jumat 26 Juni jam 7 malam. Lalu yang kedua mengingatkan kita ada online prayer meeting, yaitu persekutuan doa online, setiap Rabu jam 7 malam. Kita mau berdoa bersama dan kita juga mau mendengarkan kesaksian dari saudara seiman yang menguatkan tiap kita semua. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang ingin untuk mendapatkan buku santapan harian untuk saat teduh sehari-harinya, silakan mengambil di kantor gereja. Santapan harian sudah tersedia bagi kita semua. Baik, terima kasih. Demikian untuk pengumuman pada hari ini. Stay home, stay safe, Tuhan memberkati.